Kita akan ngaji bab pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Di segala sesuatu diciptakan berpasangan. Mari kita kenali apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Kalau kita telaah, kalau kita ngaji, banyak sekali ayat dengan kata dasar zaujun dengan berbagai variasinya. Itu ada 99 kata di dalam bentuk mufradnya, dalam bentuk musananya maupun dalam bentuk jamaknya. Jadi ada 99 kata, sebanyak ya, dengan husna 99. Oke. Nah, ini tentu kita langsung terbayang ini adalah pasangan versi Confucianism, versi Konghucu dengan konsep yin yang-nya. Jadi di hadapan lain bahkan pasangan dalam bentuk yin yang malam, utara selatan, timur barat. Di dalam Al-Quran seperti saya sebutkan tadi dalam mukadimah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Jadi kehidupan kita ini, kehidupan manusia maupun alam semesta sendiri berlangsung secara dinamis. Ada interaksi antara objek-objek dan kuantitas yang berpasangan. Pasangan makronya ada yang malam, ada kutub utara, kutub selatan. Arah gerak matahari terbit di timur, terbenam di barat. Selalu hadir dalam bentuk pasangan. Gambar ini pun mewakili umat manusia, bahwa manusia diciptakan juga berpasangan. Wa annahu khalaqaz zawjaini adz-dzakara wal unsa. Jadi pasangan laki dan perempuan. Dan ayat seperti ini tidak hanya satu, ada beberapa ayat. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Ini ayat yang lupa. Dan sesungguhnya dia telah menciptakan pasangan laki dan perempuan. Jadi ini sudah seperti menjadi sunatullah, sudah menjadi sunatullah, bukan seperti masalah. Sunatullahnya sudah begitu. Sebabnya kalau seseorang belum melengkapi dengan sempurnaan pasangan, hidupnya cenderung galau. Itu fenomena umum. Karena kesetimbangan itu terjadi dalam bentuk pasangan. Ini pasangan yang
biasa kita lihat. Sekarang kita di dalam hewan ternak. Dalam surah Zumar ayat 6, dan wa anzala lakum minal an'ami samani azwaj, dan Dia menurunkan untukmu dari binatang, dari hewan-hewan ternak, 8 hewan ternak yang berpasangan. Ini hewan ternak yang paling banyak ada di sekitar kita, ayam. Kambing juga banyak, tapi yang orang-orang tertentu yang melihara kambing dan juga dengan sapi, ya. Tapi kalau ayam ini lebih banyak lagi orang yang ternak. Ini pun juga diletakkan dalam bentuk berpasangan. Ada jago, ada babon. Ya. Nah ini. Ada pertanyaan yang menarik khusus tentang surah Zumar ayat 6 ini. Kenapa 8 pasang hewan ternak itu diungkapkan dengan redaksi wa anzala, dan dia telah menurunkan untukmu 8 pasang hewan ternak. Jadi di ayat ini ada isyarat bahwa asal usul hewan ternak itu dari ruang angkasa, dari langit sana. Asal usul kehidupan itu 8, khususnya 8 pasang hewan ternak ini dari ruang angkasa, dari langit tinggi sana. Wa anzala lakum minal an'ami samaniya azwaj. Ini mestinya memberi inspirasi pada ITS khususnya untuk membuka bidang astrobiologi. Ya, jadi biologinya itu makhluk hidup, astronya itu tentang objek-objek langit. Ya, gitu. Jadi ini saya menduga itu mirip dengan wa anzala hadida, dan telah wa anzalna hadida, dan telah kami turunkan besi. Itu tentu besi tidak diturunkan dalam bentuk gelondongan berupa cakak listrik atau bahan suramadu, ya. Jadi bahan suramadu tidak diturunkan dari langit, kemudian diturunkan pelan-pelan numpuk di sekitar pantai Ria Kenjeran dan pantai Madura sana. Tidak dalam bentuk itu. Sebab kalau diturunkan dalam bentuk itu tentu juga harus memenuhi sunatullah yang lain, hukum alam yang lain, yaitu adanya percepatan gravitasi. Benda jatuh bebas, lalu ada percepatan gravitasi. Dan kalau besi jatuh dalam bentuk gelondongan, maka begitu nyampe di permukaan bumi, tentu kemudian ada getaran yang amat dahsyat. Jadi gempa dengan yang jelas skala itu. Jadi langsung rontok. Kalau di laut langsung terjadi tsunami yang dahsyat. Ya. Karena isinya dari ruang angkasa sana. Nah, wa anzalna hadida itu bisa dipahami kalau besinya berupa atom. Jadi kami turunkan atom besi. Melalui proses apa? Atom besi itu berada di pusat bintang. Dan terjadinya proses terjadinya atom besi itu juga di pusat bintang. Nah, ketika bintang itu
melalui proses dikenal dengan supernova, maka seluruh kandungannya dipancarkan segala arah, dan diantaranya sebagiannya sampailah di bumi. Maka benarlah wa anzalna hadid, kami turunkan atom besi. Jadi menggunakan kias ini, maka hewan ternak itu diturunkan juga tidak dalam bentuk anak hewannya. Ayam tidak dalam bentuk anak ayam, kambing tidak diturunkan dalam bentuk anak kambing, tapi dalam bentuk subatomik, jadi dalam bentuk DNA. Itu yang paling make sense, paling masuk akal. Kemudian pertanyaannya, DNA tercipta gimana? DNA tercipta pada proses termonuklir di ruang angkasa sana. Nah, ini pentingnya sebagian umat Islam nanti belajar astrobiologi supaya bisa memahami pesan yang disampaikan dalam ayat 6 surah Az-Zumar. Nah, ini tentang hewan ternak yang juga disampaikan diciptakan dalam bentuk berpasangan. Kita sekarang ada di era yang tidak bisa melepaskan diri dari kehadiran listrik. Jadi videotron kita ini bisa nyala karena ada aliran listrik. Ini ada listrik. Ruangan kita menjadi relatif terang sebelum munculnya matahari itu karena diberi listrik di sini. Nah, konsep dasar listrik itu juga diperkenalkan atau ada, dan kemudian orang merumuskan itu juga dalam bentuk berpasangan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi itu ketika kita belum mengenal elektron, kita cukup mengenal muatan positif, muatan negatif. Lalu dari muatan positif keluar, ya, jadi membentuk apa yang kita kenal dengan garis pedal listrik, dan itu nanti nyambung ke muatan negatif. Artinya garis-garis itu seandainya kemudian kita beri muatan positif yang lain, maka muatan positif yang lain itu akan bergerak mengikuti lintasan itu menuju muatan negatif. Begitu artinya. Garis listrik itu maksudnya begitu. Jadi lintasannya nggak ngawur, tapi mengikuti apa yang kita kenal dengan garis gaya ini. Oke. Dan itu keluar dari muatan positif ke muatan negatif. Jadi kalau ke negatif itu masuk. Nah ini. Jadi ini pasangan negatif positif muatan listrik. Ya, jadi diciptakan juga dalam bentuk berpasangan, ya. Jemaah, ini yang kotak yang di telapak tangan itu adalah batangan magnet. Kemudian di bawah itu pelor gitu ya. Jadi kalau kita yang sepeda itu kan di kiranya roda itu kan ada pelornya ya. Nah ini bisa ditarik oleh magnet. Nah, tentang magnet itu Bapak, nama magnet itu ya diambilkan dari nama kota pertama kali benda ini ditemukan, yaitu di kota Magnesia di daerah Yunani sana oleh Thales. Itu magnet. Kalau tadi muatan itu elektron. Nah elektron itu dulu elektron itu dari objeknya.
Elektron itu adalah batu ambar. Bahasa Yunani itu elektron. Belum menjadi bahasa ilmiah sekarang yang muatan titik itu sebenarnya artinya adalah batu ambar. Ditemukan oleh orang yang sama, namanya Thales. Maksudnya diamati pertama kali oleh Thales. Tapi yang satu diberi nama berdasarkan bendanya, yang satu diberi nama berdasarkan tempat ditemukannya. Ya, ini magnesia, dari kota Magnesia. Oke, nah itu. Tapi sekarang yang mau saya jelaskan adalah bahwa magnet itu ya juga dibuat dalam bentuk berpasangan. Jadi ada, kalau kita punya batang magnet itu ada yang disebut dengan kutub utara dan kutub selatannya. Dari kutub utaranya itu keluar seperti tadi ya. Jadi kalau kemudian ini diberi serbuk besi begitu, maka serbuk besi itu juga akan menata diri seperti lintasan gaya listrik tadi ya. Dari kutub utara ke kutub selatan itu membentuk serbuk-serbuk, itu membentuk barisan ya, yang kemudian bentuknya menjadi teratur. Ini pasangan dalam bentuk batangan magnet ya. Tadi pasangan medan listrik. Nah, kemudian ruangan kita ini sekarang menjadi terang karena adanya lampu-lampu ini. Nah, lampu-lampu ini adalah sebenarnya yang terpancar adalah gelombang elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Jadi dari kata ini sendiri itu memuat pasangan. Elektro itu listrik, magnetik itu magnet. Jadi pasangan medan listrik dan medan magnet selalu ada dalam bentuk pasangan itu. Gak bisa muncul sendiri, listrik sendiri, magnet sendiri ya, berpasangan. Ini jadi yang dulunya listrik magnet itu ditemukan di muka bumi telah terpisah oleh Thales. Ternyata ya setelah dipahami lebih lanjut, ini selalu muncul berpasangan ya. Dan kita tahu sumber cahaya kita yang utama adalah matahari. Jadi ditemukannya di muka bumi, tapi ternyata sumber cahaya itu matahari. Jadi ini menggambarkan juga evolusi kehidupan kita. Kita yang lahir di bumi, kita nantinya akan kembali ya ke alam akhirat. Di sana tentu harapan kita kemudian masuk surga begitu. Dan itu selalu kemudian kita gambarkan di ketinggian sana. Inilah evolusi kehidupan kita, evolusi perjalanan spiritual kita ya. Jadi saling terkait satu dengan yang lain. Bahkan konsep cahaya sekalipun ya, kalau kita renungkan itu pemahamannya juga melalui proses evolusi di bumi sampai ke matahari yang tinggi itu. Kemudian wasyafi wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, berpasangan juga. Jadi bilangan ya, angka-angka ini yang abstrak, ini sudah abstrak ini ya, tapi disebutkan juga oleh Al-Quran. Jadi bilangan muncul dalam bentuk pasangan bilangan ganjil dan bilangan bulat ya. Nah, segala sesuatu diciptakan berpasangan supaya kita memikirkannya. Nah, yang menarik dalam surah Yasin disebutkan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Dia yang telah menciptakan berpasang-pasangan segala sesuatunya. Mimma tunbitul ard, dari apa-apa yang tumbuh di bumi. Jadi yang tumbuh di bumi juga diciptakan berpasang-pasangan.
Ya, yang tumbuh di bumi ini tentu tanaman. Ya, tanaman supaya berbuah ada menyambungkan. Nah, lagi-lagi di situ kita harus bertemu dengan konsep pasangan. Kalau enggak, pembuahan enggak berlangsung. Wa min anfusihim, dan dari diri kalian, diri mereka, dan diri kita diciptakan dalam bentuk berpasangan, laki perempuan. Ya, keluar dari bumi yang lain, maksudnya yang lain yang dari bumi, hewan-hewan juga berpasangan. Ini relatif jelas. Tapi kemudian yang terakhir ini juga wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka nggak tahu. Ini yang menarik. Ini yang mau saya bicarakan. Ya. Tuh, kenapa kok bisa bicarakan? Padahal mereka nggak tahu, gitu ya. Tentu tidak tahunya di sini umum orang banyak kan itu tidak tahu. Tapi orang-orang tertentu bisa tahu. Sebab kalau kemudian benar-benar nggak tahu, tidak ada informasi apapun, tentu informasinya menjadi meaningless. Jadi tidak ada artinya, menjadi absurd. Ya, ini mengisyaratkan bahwa umumnya kita memang tidak tahu, tapi sesuatu itu bisa diketahui. Dan sebagiannya itu adalah apa yang ada di dalam, kalau sekarang ini dalam dunia kuantum. Ya. Tadi kita mengenal muatan listrik negatif positif. Yang kemudian tahun 1897 diketahui yang namanya elektron diidentifikasi. Ya. Jadi tanda-tandanya itu kan kemudian dianalisis, oh ini yang elektron. Meskipun sekali lagi kita tidak pernah melihat elektronnya sendiri. Ya, cuma indikasi yang ditimbulkan oleh elektron ya, dalam bentuk lintasan, goresan, plat itu iya ada. Tapi kita tidak melihat elektronnya sendiri karena terlalu kecil. Itu awalnya kita hanya tahu elektron. Tapi 30 tahun kemudian ya dikenali juga bahwa ternyata elektron itu kalau dilewatkan medan magnet itu nanti bentuk spektrum yang terbelah. Nah, itu berarti ya dianalisis bahwa elektronnya itu bergerak. Jadi selain elektron itu bergerak mengelilingi inti atom, begitu dalam atom, ternyata elektron itu juga pusing, juga berputar seperti gasing. Ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau geraknya itu, jadi kalau jari 4 saya ini arah putarnya begitu, nah ini berarti ini namanya yang apa? Ini namanya spin up. Ya, spin up. Kalau down berarti geraknya kebalikannya. Oke, gitu. Nah ternyata elektron itu punya pasangan spin up dan spin down. Alam pun menjadi lebih menarik lagi, lebih dinamis lagi, lebih indah lagi. Ya. Jadi kalau kita punya alat-alat yang bisa mendeteksi itu, spektrumnya itu luar biasa. Ya. Jadi yang lab-lab yang modern itu tangkap spektrumnya luar biasa. Ya. Nah, sebelum lab itu yang bisa melacak sampai apa? Spektrum halus, ya pakai kasar aja. Jadi mirip sebenarnya seperti meja ini. Dengan mata telanjang ini atas udah apa namanya? Apa ini? Istilahnya nggak berlubang. Tapi kalau dilacak lebih dalam lagi dengan alat yang lebih tajam lagi, sebenarnya di dalam sini tuh banyak ruang kosong. Banyak ruang kosong. Gitu. Jadi banyak sekali sesuatu yang sangat kecil ya yang di luar jangkauan indera yang kita miliki, dan memang baru bisa dikenali dengan peralatan yang kita buat. Dan memang kita hidup ini membutuhkan peralatan ya, termasuk sekarang dengan video itu ngaji kita kan menjadi lebih
menjadi lebih lengkap, menjadi lebih sempurna. Bayangkan ibu bapak kalau saya ngaji mak cerita aja yang abstrak-abstrak ini, tentu belum ibu lalu pusing pulang-pulang. Wajib harus tenang, semuanya pun bahas itu kan. Tapi dengan gambaran seperti ini kita jadi lebih gamblang, kita bisa memahami alam lebih jauh lagi. Ya. Ini alam yang rumit-rumit saya sosialisasikan dalam bahasa yang lugas, dalam bahasa yang sederhana. Nah ternyata kemudian elektronnya itu ya, yang spin up, spin down tadi itu bisa bergabung. Bahkan kemudian ini yang sekarang menjadi piranti, menjadi apa ya, prinsip dasar dalam pengembangan apa yang disebut dengan teleportasi kuantum. Ya. Komputer kuantum. Komputer kuantum itu komputer malam Lailatul Qadar. Maksudnya begini. Jadi kalau komputer yang canggih saat ini itu untuk ngeran program yang rumit misalkan butuh waktu 1000 bulan. Ya. Dengan komputer kuantum itu cukup semalam. Nah, komputer itu sekarang masih menjadi perburuan IBM dan Google, dua perusahaan terbesar muka bumi saat ini. Nah, bumi Islam turun terlibat. Ini tantangannya tuh di situ. Bahkan bahasa sih turun. Nah ini, makanya harus terus diingatkan, ya, terus diingatkan supaya kemudian kita segera sadar posisi kita di mana saat ini dan harus segera bangkit. Dan tidak boleh terus-menerus menjadi penonton, harus kembali menjadi pemain, harus kembali memegang kendali, memimpin peradaban seperti masa-masa awal Islam. Itu. Nah kemudian begitu kita masuk semua objek ini kita pecah menjadi bagian yang paling kecil di alam semesta. Ternyata yang paling kecil pun juga dibagi apa? Ada dua klasifikasi besar, yang namanya fermion dan namanya boson. Dua klasifikasi besar yang sifatnya berbeda. Kalau boson itu kalau diberi tempat itu bisa kumpul berapapun di situ. Ya. Tapi kalau fermion enggak, satu tempat hanya satu. Jadi kalau kamar satu kamar itu cuma satu. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang minta satu kamar satu, itu berarti orang jenis fermion. Tapi kalau satu orang, terus gak apa-apa rombongan mempapat, itu siji. Bahkan mongolo siji. Itu berarti tipe boson. Kalau dalam bahasa partikelnya itu seperti itu. Nah, elektron itu masuk fermion, foton itu masuk boson. Ya. Proton, neutron itu masuk fermion, pion dan lain-lain, ya itu masuk boson, begitu. Ya. Nah, ini kelakuannya berbeda, dan itu perjalanan kita manusia itu memang saling melengkapi. Ya, untuk kemudian membangun tatanan objek-objek besar bahkan sampai skala jagat raya ini. Okay. Nah, itu fermion dan boson. Nah, kemudian ada juga ini ya yang namanya kita dulu hanya mengenal elektron. Belakangan ini jadi Allah itu mengajarkan seperti itu turunnya wahyu itu ya. Turunnya wahyu itu kan ada yang bertanya, kenapa enggak langsung aja? Cak, itu 6.236 ayat itu langsung semalam atau berapa? Enggak, memerlukan waktu 23 tahun. Nah, pemahaman kita, pemahaman manusia terhadap makhluk-makhluk mikro pun juga begitu. Elektron ya ditampakkan, diperkenalkan pada tahun 1897. Pada tahun 1932, jadi berapa tahun itu? 35 tahun kemudian, ya, itu diperkenalkan pada para fisika yang namanya pasangan dari elektron, yaitu anti elektron.
muatannya positif. Awalnya itu dari teorinya 1828. Kemudian dari teori itu ya, dari fisikawan Dirac di Inggris, kemudian ada fisikawan eksperimentalis Anderson melacak apa yang diprediksi oleh Paul Andre Maurice juga, dan ternyata terlacak. Nah, yang menarik adalah ini yang kemudian ya mengawali lahirnya konsep antimateri. Jadi setiap materi itu punya antimaterinya. Dan ini yang kemudian Ibu Bapak menyelamatkan akidah kita secara ilmiah. Begitu. Jadi sebelum kita punya konsep ini, semua orang di muka bumi itu ateis secara ilmiah. Artinya, kalau belajar ilmu, belajar fisika, kita nggak punya kerangka teori yang menyebutkan bahwa jagat raya itu tercipta. Bahkan tidak butuh penciptaan. Alam semesta itu ada dalam keabadian. Karena apa? Materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itu prinsip dasarnya. Kemudian dalam skala luasnya, jagat raya tidak tercipta dan juga tidak musnah, tidak berawal, tidak berakhir. Ini melawan prinsip Allahu wal awwal wal akhir. Gitu. Jadi kita ateis secara ilmiah. Karena materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jagat raya tidak dilahirkan. Jagat raya ada sejak awal, di keabadian. Nah itu. Jadi konsep Tuhan tidak mungkin dimasukkan kalau kita masih menggunakan teorinya Newton, ya, dari Maxwell sebelum abad 20. Nah kemudian di awal abad 20 lahirnya teori ini, materi antimateri. Kalau materi itu jadi bisa tercipta dari apa energi besar begitu, tidak ada materi dan antimateri tercipta seperti gambar ini. Ya, jadi ada proton, energi tinggi, kemudian tercipta elektron, anti elektron itu positron. Nah, sebaliknya, kalau elektron ketemu positron, itu langsung akan lenyap, musnah, lalu timbullah cahaya. Nih. Ini gagasan awal 1928, teorinya 1932, eksperimennya. Nah ini yang setidaknya secara ilmiah itu menyelamatkan pemahaman kita, akidah kita, keyakinan kita tentang awal dan akhir ciptaan. Nah maka kemudian ya para ilmuwan mengatakan bahwa setiap partikel punya antipartikelnya. Setiap materi punya antimaterinya. Setiap proton punya antiproton, setiap elektron punya anti-elektron, yaitu positron. Kalau antiproton mengikat positron, itu akan membentuk anti-hidrogen. Jadi kalau kita punya hidrogen, kita akan punya anti-hidrogen. Begitu. Ya. Nah, ini. Nah, cuma kalau kemudian keduanya ketemu, itu akan lenyap, ya, akan musnah. Jadi dengan demikian, secara ilmiah sekarang alam semesta hancur musnah itu dimungkinkan. Gitu. Ya. Sebelum jauh ini kita nggak punya gagasan itu, Bapak. Kalaupun kemudian kita memaksakan, pemahaman agama kita memungkinkan alam tercipta, alam musnah. Iya, itu pemahaman keagamaan kita. Tapi kemudian nggak nyambung dengan dunia ilmu. Itulah yang dikatakan bahwa ilmu itu bermasalah. Itu kemudian yang oleh sosiolog di pertengahan pertama abad 20 ya dituding sebagai penyebab krisis abad modern. Jadi sosiolog Rusia yang di Harvard
itu menulis buku The Crisis of Our Age, krisis abad kita. Kemudian René Guénon, gurunya Hossein Nasr, Prancis, itu juga menulis buku serupa. Jadi sebenarnya kita ini sekarang berada dalam krisis moralitas yang cukup akut. Riset sudah berkembang di mana-mana, obat sudah beredar di mana-mana, kelakuan pejabat juga karuan, narkotika beredar di mana-mana, seperti lingkaran setan. Ini krisis, udah ditulis oleh ilmuwan di 100 tahun yang lalu. Dan ternyata penyebabnya itu adalah sains modern. Sainsnya yang saya bilang tadi itu, Bapak. Jadi sebelum ada teori ini, sebenarnya kita ini secara ilmiah, secara akademik itu ateis. Agama itu nggak nyambung dengan sains. Sainsnya nggak nyambung dengan agama tentu juga kemudian sebaliknya. Gitu, ya? Nah itu. Jadi dalam dunia mikro tadi ya ada materi anti materi. Itu selalu berpasang-pasangan, dan karena itu ya kemudian ilmuwan berpikir ke belakang, ke masa lalu, didukung dengan pengamatan yang oleh Edwin Hubble bahwa sumber cahaya dari galaksi-galaksi itu menuju pergeseran merah, itu artinya galaksinya menjauh. Artinya jagat raya kita itu sekarang mengembang. Nah kalau kita berimajinasi ke masa lalu, berarti galaksi-galaksi itu dulu dekat sampai katakanlah 0 jaraknya. Nah itu yang kemudian didefinisikan sebagai waktu 0. Nah itu yang kemudian disitulah kemudian diperkenalkan konsep kelahiran alam semesta, Big Bang. Nah ini, nah Big Bang itu dari ketiadaan. Lalu terciptalah alam semesta yang simetrik, dalam artian alam itu dari ketiadaan, supaya kesetimbangan 0 itu terjadi, maka tiap materi kemudian ada antimaterinya. Itulah yang disebut dengan alam semesta simetri, alam semesta awal yang komposisinya itu tersusun dari materi dan antimateri dalam jumlah sama, tetapi ya tidak lama kemudian terjadi penyimpangan, ya terjadi penyimpangan sehingga kemudian berkembang sampai saat ini jagat raya yang lebih didominasi materi ketimbang antimateri. Jadi sekarang ini pasangan antimateri ini ada dalam jumlah yang berbeda, ya. Sebab kalau materi ada dalam jumlah yang sama, maka kita dalam posisi yang terancam. Kita akan ketemu anti kuping kita, hingga setiap saat kuping kita bisa lenyap, ya, kena anti kuping, sehingga kemudian kita kehilangan kuping. Nah, tapi di 10 pangkat minus 11 detik terjadi penyimpangan, sehingga kemudian sampai sekarang materi itu lebih dominan daripada antimateri. Meskipun sekali lagi tetap dalam skala mikro itu yang materi punya antimaterinya, elektron punya positron, ya, dan seterusnya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Supaya kita merenungkan itu, memikirkan itu, ya. Kalau Allah tidak men-fit dengan sedikit gangguan di awal ciptaan, kita akan ada dalam posisi alam semesta simetri, maka kita setiap perawan, setiap saat terancam oleh pertemuan kita dengan antimateri kita, sehingga setiap saat kita terancam untuk lenyap. Tetapi kemudian Allah membuat fit, ya, alam yang kita tinggal ini lebih dominan materi daripada anti materi. Itulah jamaah rahimahullah, bahwa segala sesuatu diciptakan dalam bentuk berpasangan sampai ke wilayah mikro, ya, menyusun objek-objek yang ada di alam semesta ini dari bentuk elektronnya, kemudian
keluarga yang kedua yaitu muon dan keluarga ketiga tau, itu semua berpasangan. Ya, ada anti elektronnya, ada anti muon, ada anti taon. Ada taon itu tawon. Kemudian ada kuat, ada anti kuat. Jadi itulah penyusun jagat raya kita, alam semesta kita dalam bentuk real, ya alamnya, dan itu tercipta dalam bentuk berpasangan. Dan itu yang wa mimma la ya'lamun, seperti disebutkan di dalam surah Yasin kita. Bagian pasangan itu dikenali oleh semua umat manusia, tapi sebagian kecil lagi baru terkuak belakangan oleh orang-orang yang mau merenungkan khalaqas samawati wal ardh, ya, penciptaan langit dan bumi baik dalam keadaan duduk maupun berbaring, terus-menerus memikirkan itu. Kemudian diajarkan oleh Allah tentang rahasianya, di antaranya adalah tentang pasangan-pasangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan meneguhkan keimanan kita, ya, meneguhkan keyakinan kita terdapat kuasanya Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk kemudian menghindarkan kita dari setiap saat musnah karena ketemu anti kuping, anti kaki, anti tangan, dan seterusnya dari kita, dan alam kita dalam posisi asimetrik.